Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Rabu 24 November. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santo Andreas Dunglac, imam, dan kawan-kawan para martir dari Vietnam. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, asal dan tujuan hidup kami, Engkau telah meneguhkan hati para martir-Mu, Santo Andreas Dunglac dan kawan-kawannya, sehingga mereka setia kepada salib putra-Mu sampai rela menumpahkan darah. Semoga berkat doa mereka, kami yang menyebarkan kasih-Mu di antara sesama menjadi anak-anak-Mu yang sejati. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 21 ayat 12 sampai 19. Marilah kita bersama-sama membaca dan merenungkannya. Pada waktu itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akan datang harinya, kalian ditangkap dan dianiaya. Karena namaku kalian akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara, dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetap teguhlah di dalam hatimu, jangan kalian memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi kalian kata-kata hikmat, sehingga kalian tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kalian akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antaramu akan dibunuh. Karena namaku, kalian akan dibenci semua orang. Tetapi tidak sehelai pun rambut kepalamu akan hilang. Kalau kalian tetap bertahan, kalian akan memperoleh hidupmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat dan profisiat untuk saudara-saudara, gereja, paroki, lembaga-lembaga yang pesta nama Santo Andreas Dunglac berasal dari Vietnam. Semoga semangatnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita. Santo Andreas Dunglac yang berasal dari Vietnam ini termasuk seorang dari 117 martir yang kebanyakan dianiaya karena iman mereka akan Kristus pada masa pemerintahan Kaisar Minh Mang tahun 1820 sampai 1840. Mereka dinyatakan kudus oleh Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 19 Juni 1988. Para martir Vietnam ini mati karena mempertahankan iman mereka akan Kristus dari penganiayaan para penguasa dan pemerintah komunis. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabdanya hari ini, Yesus menguatkan batin para muridnya, para pengikutnya dalam menghadapi berbagai tantangan atau perlawanan yang mungkin bisa terjadi dalam hidup mereka. Hal itu sudah terasa dan dialami oleh Yesus sendiri. Maka Yesus memotivasi mereka, "Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang.
Kalau kamu bertahan, kamu akan memperoleh kehidupanmu. Sungguh peneguhan dan kesiapan menerima apapun yang terjadi sebagai risiko kemuritan. Dan ini tidak boleh dilewatkan atau kita sia-siakan. Justru ini menjadi kesempatan bagi kita untuk memberi kesaksian yang terbaik. Yesus juga meneguhkan kita supaya tidak perlu takut, walaupun kita disesah, kita ditekan, dipenjara, bahkan dibenci oleh semua orang. Tetap bertahan berarti pantang menyerah. Dan biasanya seperti yang dilakukan oleh Yesus sendiri, bertahan sampai titik darah penghabisan. Saudari-saudaraku yang terkasih, sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk bertahan dalam iman. Orang yang sanggup bertahan mendapat pujian dan menjadi sumber inspirasi bagi sesama, dan akhirnya memperoleh hidup yang kekal. Hidup beriman itu sikap teguh, tidak mau kendur dari semangat iman, berani menunjukkan identitasnya sebagai orang Katolik, sebagai murid-murid Kristus kapanpun dan dimanapun. Seorang beriman dan disebut sebagai orang Kristiani, murid-murid Kristus, mesti mempertahankan imannya di setiap waktu dan berbagai situasi. Bersaksi atas iman merupakan tuntutan bagi kita sebagai murid-murid Kristus. Maka marilah saudara-saudara yang terkasih, kita semua diajak untuk menjadi saksi-saksi Tuhan dalam hidup kita masing-masing, lewat tugas-tugas, pekerjaan, karya pelayanan kita. Dan apa yang kita lakukan, disitulah kita ingin menunjukkan kesaksian kita bahwa kita ini adalah murid-murid Kristus, orang-orang Katolik yang peduli, yang solider, dan siap untuk terus-menerus kita mewujudkan kerajaan Allah di dunia ini lewat kesaksian hidup kita. Sesudah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi Kristus. Setelah dirimu kau tinggalkan, jadilah saksi Kristus. Kehidupan baru kau dapatkan, jadilah saksi Kristus. Api cinta Kristus kau kobarkan, jadilah saksi Kristus. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.